warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mata Batin. Di cerita kali ini saya akan membawakan cerita dari tulisan Gusti Gina. Untuk cerita yang saya bawakan yaitu Petaka Rahasia Masa Lalu. Dan sebelum kita lanjut ke cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, silakan saja langsung kunjungi linknya atau langsung cari di Twitter Gusti Gina. Aku lahir di tahun 90-an. Keluargaku tinggal di kampung di salah satu pinggiran kota yang berada di Jawa Barat. Memiliki satu kakak perempuan yang umurnya beda 7 tahunan bernama Rina. Bapak dan ibu seorang petani. Sebut saja Pak Asep dan Bu Rini. Ibuku seringkali mendapat panggilan pekerjaan untuk merias pengantin atau merias barang-barang seserahan pernikahan. Kemampuan itu dia dapat dari nenek yang memang berprofesi seperti itu. Ibuku juga memiliki satu adik perempuan yang sudah berkeluarga. Sebut saja namanya Tante Nita. Rumah Tante Nita tidak jauh dari rumahku. Sejak kecil entah kenapa banyak sekali kejadian-kejadian aneh dan mistis yang terjadi di keluarga kami. Rumahku merupakan rumah panggung dari kayu yang dindingnya terbuat dari bilik bambu. Lokasinya berada di pinggiran perkebunan bambu dan berada di pelosok kampung, di bawah kaki salah satu gunung di Jawa Barat. Di rumahku terdapat 3 kamar. 2 kamar berada di sebelah kanan dan 1 kamar di sebelah kiri, dekat dengan dapur. 1 kamar yang dekat dengan dapur itu entah kenapa selalu dikosongkan. Padahal di dalamnya terdapat kasur dan bantal. Walaupun begitu, setiap ada saudara yang berkunjung dan menginap, mereka tidak pernah mau tidur di kamar itu, dan malah memilih tidur menggelar tikar di ruang tengah. Ya, walaupun setiap hari kamar itu kosong dan tidak ada yang tidur di sana, tapi setiap pagi kasur di kamar itu bentuknya seperti bekas dipakai orang. Terlihat jelas di bantalnya terdapat lekukan seperti bekas kepala dan spraynya pun juga kusut. Setiap hari seperti itu dan akan selalu begitu. Katanya hal itu sudah berlangsung sejak sebelum aku lahir. Memang sudah banyak sekali kejadian aneh di kamar itu. Karena waktu itu aku masih kecil, jadi aku tidak banyak bertanya. Cuman perasaan aneh tetap kurasa saat melihat ibu setiap pagi membereskan kamar itu, padahal tidak pernah dipakai. Pernah beberapa kali ada kerabat yang mencoba tidur di kamar itu, tapi sebelum subuh alias tengah malam, mereka berteriak histeris dan kabur dari kamar itu. Menurut kesaksian dari kerabat yang pernah tidur di kamar itu, saat jam-jam malam mereka merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya, bahkan sampai dicubit. Dan yang paling parahnya lagi, ada yang mengaku ditindih sosok besar sampai susah untuk bernapas. Selain kesaksian dari kerabat, ternyata aku pun juga ikut tertimpa kejadian yang tidak mengenakan. Kejadian aneh ini aku alami saat berduaan bersama tanteku. Waktu itu tahun 1996, usiaku baru 6 tahun. Suatu siang waktu itu bapak dan ibu sedang ke kebun. Di rumah hanya tersisa aku dan Terina. Yang aku ingat saat itu Terina sedang beres-beres rumah dan biasanya kalau seperti itu aku suka dibuatkan ayunan dari kain panjang yang diikat di pintu tengah menuju dapur. Tujuannya supaya Anteng dan Terina bisa ngawasin aku sambil beres-beres. Pintu rumah waktu itu tertutup dan terkunci. Posisi Terina waktu itu membelakangiku yang sedang di ayunan. Aku yang duduk di ayunan merasa seperti ada orang yang berjalan dari arah belakang. Saat mau nengok, tiba-tiba ayunanku ini ditarik ke belakang sampai tinggi, lalu dilepaskan sekaligus. Otomatis aku yang berada di ayunan terlempar ke depan dan menubruk punggung Terina. Nah, gara-gara itu, si Terina ini jadi kaget terus teriak histeris deh. Karena kaget, kami berdua jadi jatuh tersungkur berbarengan. Aku pun menangis sejadi-jadinya, layaknya bocah tantrum. Terina tanpa aba-aba pun langsung memelukku dengan kencang dan menggendongku keluar dari rumah lewat pintu dapur. Badannya yang gemetar dipaksakan untuk melangkah. Ternyata pada saat kami jatuh tersungkur dan Terina berbalik untuk melihatku, Terina melihat ada sosok hitam berbentuk manusia berdiri tepat di
dekat ayunan. Itulah kenapa terhina sampai gemetar dan hampir menangis. Untung dia masih kuat untuk menggendongku keluar dari rumah. Itu tadi kejadian pertama. Nah, ada lagi kejadian kedua. Waktu itu pun kondisinya sama, yaitu siang hari. Kali ini yang ada di rumah hanya ada aku dan ibu. Bapak seperti biasa ke kebun dan Terina sekolah. Saat itu ibu sedang duduk di pintu kamar sambil menjahit baju yang robek menggunakan tangan. Aku duduk di sampingnya sambil bermain. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba ibu mendengar ada suara langkah dari kamar yang dekat dapur. Langkah itu seakan menuju ke lemari yang ada di ruang tengah. Anehnya tuh, nggak ada siapapun di sana. Alias cuman terdengar suara langkahnya saja yang menginjak papan kayu. Ibu memperhatikan ke arah lemari tempat suara langkah itu berhenti. Dan, ya, suara lain muncul. Suara deritan pintu terdengar jelas dan terlihat pintu lemari itu terbuka sendiri, tanpa ada sosok siapapun di sana. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari kami. Pintu lemari itu terbuka sampai lebar. Saat itu ibu mulai menarik tanganku untuk naik ke pangkuannya. Kulihat mulut ibuku terbata-bata sambil melafalkan doa. Namun aku tidak terlalu mengerti dan kurang tahu juga entah doa apa yang ibu baca saat itu. Hal aneh saat itu tidak berhenti sampai di sini saja. Aku ikut menyaksikan langsung piring-piring yang ada dalam lemari tiba-tiba melayang sendiri dan satu persatu jatuh ke lantai. Dapat kurasakan kepanikan dari raut wajah ibuku. Saat itu posisi duduknya jadi sedikit mundur ke arah dalam kamar. Air matanya mulai menetes sambil bibirnya terus membaca doa. Sampai akhirnya pun ibu mentok menyentuh pinggiran kasur. Tiba-tiba suasana jadi hening sejenak dan gak terdengar suara apa-apa dari ruang tengah. Aku kira gangguannya sudah berhenti, tapi ternyata malah semakin menegangkan. Aku melihat apa yang ibu lihat. Mungkin sosok ini juga yang menarik ayunanku beberapa hari lalu. Tepat di hadapan kami sekitar 2 meter, ada sosok bayangan hitam yang terlihat menyeringai. Jika aku gambarkan sosoknya, mungkin bisa dibilang mirip hantu di Denun yang pakaiannya serba hitam. Bedanya sosok ini tidak memiliki muka pucat alias semuanya full hitam. Tapi bisa aku rasakan sosok itu seakan menyeringai jahat. Ibu yang sedari tadi sudah ketakutan sontak beristighfar sangat kencang sambil berdiri dan berteriak minta tolong ke arah jendela. Saat itu Tante Nita yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah langsung lari menghampiri saat mendengar teriakan ibu yang menggelegar. Lewat jendela Tante Nita sempat bertanya tentang apa yang terjadi. Namun ibu hanya diam dan terus menangis sambil menyodorkanku ke tangan Tante Nita. Singkat cerita, aku dan ibu berhasil keluar dari rumah lewat jendela dengan bantuan Tante Nita. Sebenarnya di sekitar rumahku ada 4 rumah yang dekat dan satu di antaranya rumah Tante Nita, adik ibu. Tetangga-tetangga pun tahu kalau di rumah kami ini sering terjadi kejadian aneh. Bahkan di antara mereka pun ada yang pernah mengalaminya sendiri. Ada yang lewat rumah kami pada malam hari, lalu mendengar suara gaduh dan suara ramai dari dalam rumah. Padahal saat itu kami sedang tidak di rumah. Ada juga yang melihat ada sosok putih berdiri di pojokan rumah. Banyak sekali, pokoknya tetangga yang bercerita pernah melihat berbagai hal aneh di rumah kami. Sudah sangat sering juga kami mengadakan pengajian di rumah, namun gangguan itu tak kunjung hilang. Pernah juga beberapa kali kami datang ke orang yang dianggap bisa atau kasarnya ya orang pintar alias dukun. Dari beberapa orang jawabannya mesti sama. Katanya rumah kami itu jalan bagi mereka yang tak terlihat. Jadi jalan mereka itu tepat membelah posisi rumah kami. Dan juga selain di belakang rumah itu perkebunan bambu, tepat di pojokan rumah itu memang ada kumpulan bambu kuning tumbuh. Namun tidak terlalu banyak dan katanya pohon bambu kuning itu adalah tempat mereka singgah di alamnya bila sedang keluar. Pantas saja kalau begitu. Pernah juga di salah satu momen habis lebaran keluarga kami berkumpul semua di rumah. Ramai sekali mulai dari keluarga Tante Nita sampai kakek, nenek dan saudara-saudara kumpul semua.
Saat itu sehabis maghrib kami berkumpul melingkar makan-makan bersama sambil bersanda dan tertawa. Nah, tiba-tiba saat kami semua sedang enak makan terdengar suara kencang sekali seperti batu besar atau barang sangat besar dijatuhkan tepat di tengah-tengah kami. Gara-gara itu kami semua terlonjak kaget dan rumah pun terasa bergetar. Anehnya nggak ada tanda-tanda benda jatuh. Seakan sudah mengerti satu sama lain. Kami semua sempat terdiam dan setelahnya langsung cepat-cepat membereskan makan. Dan seperti yang diduga, seramai apapun kami di rumah saat malam hari, kami yang dekat dapur tetap dikosongkan. Mereka semua memilih tidur berkumpul di ruang tengah, karena pembatas setiap ruangan itu tidak memakai pintu melainkan gorden. Seringkali juga ketika malam ada seperti siluet sosok di gorden kamar ataupun gorden menuju dapur, dan ketika diperhatikan lebih jelas, ternyata siluet itu berbentuk pocong. Gangguan itu terus saja terjadi. Yang paling parah itu sampai ada yang sampai melukai salah satu di antara kami. Tapi aku tidak bisa menceritakannya di sini karena orang yang bersangkutan enggan menceritakan kisahnya secara detail. Lanjut lagi, kali ini yang mau diceritakan kejadian yang menimpa adiknya ibu, yaitu Tante Nita. Waktu itu Tante Nita tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya berlangsung lama sampai berbulan-bulan. Kondisinya sangat memprihatinkan sampai nggak bisa bangun dan nggak bisa kemana-mana. Semua hanya bisa dilakukan di kasur. Tante Nita beberapa kali dibawa berobat ke dokter dan sempat dibawa ke rumah sakit juga. Tapi jawaban semuanya sama. Katanya kondisi Tante Nita baik-baik saja. Padahal kami tahu betul Tante Nita ini lemas dan tak berdaya. Tapi kenapa saat diperiksa dokter kondisinya malah dinyatakan sehat? Tante Nita memiliki 2 orang anak. Dua-duanya perempuan dan umurnya sama dengan umurku. Suami Tante Nita bekerja sebagai buruh kuli bangunan di kota sehingga jarang ada di rumah. Sebut saja namanya Om Har. Pada suatu malam saat kami hampir tertidur lelap, tiba-tiba kami mendengar suara teriakan dari rumah Tante Nita. Sontak ayah ibu bergegas bangun dan langsung menuju ke rumah Tante Nita. Saat sampai di sana kami melihat kedua anak Tante Nita sedang menangis ketakutan di pojokan sambil berpelukan. Saat itu posisi suami Tante Nita sedang bekerja jadi tidak ada di rumah. Hal yang lebih menegangkan pun terjadi. Aku berdiri di tengah-tengah antara ayah dan ibu. Terlihat jelas depan mata, kami melihat Tante Nita sedang menari seperti seorang penari jaipong di atas kasurnya. Sambil bersenandung, matanya melotot menakutkan dan wajahnya pucat. Padahal waktu siang tadi Tante Nita masih terbaring sakit dan tidak bisa apa-apa. Sambil membaca ayat-ayat suci, bapak dan ibuku menghampiri Tante Nita dan berusaha menghentikan gerakannya. Namun mereka kewalahan karena ternyata tenaga Tante Nita mendadak besar sekali, sampai ayah dan ibuku saja didorong dan terlempar ke pojokan. Saat itu bapak langsung lari keluar untuk minta pertolongan ke tetangga. Syukurnya tak selang lama bapak kembali bersama beberapa tetangga dan seorang ustadz. Tante Nita dipegang sama beberapa orang sambil dibantu sama ustadz, hingga akhirnya Tante Nita langsung diam dan pingsan. Sejak saat itu banyak sekali kejadian aneh yang menimpa Tante Nita, mulai dari seperti ngomong sendiri, teriak-teriak, sampai seringkali kami mendengar seperti suara sinden dari arah tempat Tante Nita. Tapi ketika didatangi ternyata Tante Nita sedang tidur dengan nyenyak. Sikap Tante Nita juga banyak berubah. Jangankan kepada kami, bahkan kepada anak serta suaminya sendiri pun sama. Kadang marah-marah gak jelas, namun secara mendadak juga kadang tiba-tiba baik, normal seperti biasa. Bisa ngobrol, bisa beraktivitas seperti biasa juga. Setiap hari menjelang maghrib kami sering mendengar suara Tante Nita, seperti bersenandung, namun tidak satupun dari kami yang mengerti bahasa yang diucapkannya. Pernah satu kali ada orang yang menyarankan untuk datang minta tolong pada seorang kiai di suatu daerah. Akhirnya Om Hak diantar oleh bapak datang ke sana. Jawaban yang didapat dari sana katanya ada yang mengirim guna-guna ke Tante Nita lewat makanan. Nah, karena lewat makanan jadi guna-gunanya masuk ke dalam tubuh dan sudah menyerap ke dalam darah dan daging Tante Nita. Jadi sulit untuk disembuhkan. Untuk pelakunya, katanya orang yang dulu pernah ditolak sama Tante Nita ketika Tante Nita dan ibu masih jadi sinden di salah satu grup pertunjukan di daerah sini.
Katanya sampai saat itu pun orang itu masih penasaran dengan Tante Nita. Disinilah ketahuan kalau semasa mudanya ibuku dan Tante Nita ternyata selain membantu nenek sebagai perias pengantin juga sempat menjadi seorang sinden. Semakin lama kondisi Tante Nita makin parah. Tante Nita pernah ngamuk berlari mengejar-ngejar orang yang ada di sekitarnya sambil membawa sebilah golok panjang. Sampai kedua anaknya pun hampir terkena golok itu. Untung aja ada tetangga yang menolong. Akhirnya Om Har memutuskan untuk membawa Tante Nita dan kedua anaknya ke kampung halamannya di luar kota. Itu pun dengan cara dipaksa karena Tante Nita ngamuk, menolak dan berusaha kabur. Om Har pun dengan terpaksa mengikat Tante Nita lalu dimasukkan ke mobil. Om Har sengaja membawanya ke kampung halaman dengan harapan Tante Nita bisa diobati di sana dan mudah-mudahan saja di tempat baru Tante Nita bisa lebih tenang. Kisahku tidak berakhir sampai di sini, masih panjang. Sepanjang kejadian Tante Nita dan setelahnya pun gangguan yang terjadi di rumahku masih terus berlanjut, malah semakin menjadi. Hingga puncaknya bapak dan ibuku sudah merasa capek dan berencana untuk pindah dari sana. Namun kami belum tahu mau pindah kemana karena kondisi kami yang apa adanya. Sempat kepikiran untuk pindah ke rumah kakek dari bapak, namun karena berada di luar kota jadi agak susah dan repot juga. Sedangkan mau numpang ke kakek yang dari ibu pun tidak enak karena waktu itu kakek pun tinggalnya numpang di rumah istrinya yang baru. Karena setelah nenek meninggal kakek menikah lagi dan tinggal di rumah istri barunya. Suatu hari adik dari kakekku datang ke rumah, sebut saja namanya Pak Jaman. Beliau menawarkan untuk pindah saja ke dekat rumahnya. Memang beliau ini rumahnya tidak terlalu jauh, hanya di kampung sebelah. Dan memang kondisinya lumayan berada dari segi ekonomi dan memiliki tanah yang lumayan luas. Mulanya bapak ibu ragu, sempat beberapa kali menolak dan ragu untuk menerima tawaran itu. Namun karena Pak Jaman terus membujuk dan kami sudah capek dengan semua kejadian yang terjadi selama di sini, akhirnya tawaran Pak Jaman pun kami terima. Singkatnya rumah kami pun dibongkar semua dan diangkut. Ya, bikin rumah baru lagi ibaratnya. Hanya saja sewaktu sedang proses pindahan itu bapak sempat mampir ke rumah Pak Jaman. Tadinya berniat untuk meminjam sesuatu, tapi ketika sampai di sana ternyata bapak mendengar kalau Pak Jaman sedang bertengkar hebat dengan istrinya. Inti dari pertengkarannya adalah istrinya marah pada Pak Jaman karena menawarkan dan mengizinkan kami pindah ke sana, menempati salah satu tanah mereka. Pak Jaman ini merasa kasihan pada kami karena itu mengizinkan tinggal di sana. Bapak merasa tidak enak mendengar hal itu hingga mengurungkan niat untuk mampir ke rumah Pak Jaman. Namun ketika mau pergi ternyata Pak Jaman keluar dan memanggil bapak. Pak Jaman yang mengetahui kalau bapak mendengar pertengkarannya pun memberi pengertian ke bapak untuk tidak menghiraukan dan melanjutkan pindahan. Katanya Pak Jaman yang akan menjamin dan bertanggung jawab bila ada apa-apa. Singkat cerita, selesailah kami pindahan dan rumah pun sudah beres dibangun. Untuk listrik sendiri kami paralel dari rumah Pak Jaman. Karena kami belum sanggup untuk pasang listrik sendiri, kami pun mulai kehidupan baru di sana. Alhamdulillah kami tidak mengalami gangguan mistis apapun lagi. Bertahun-tahun kehidupan kami mulai berangsur membaik. Bapakku bekerja sebagai petani dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang mempercayakan sawahnya untuk digarap sama bapak. Dan ibu pun mulai ramai panggilan untuk bekerja merias pengantin dan merias dekor nikahan di kampung. Hingga sampai di tahun 2005 aku kelas 3 SMP. Kejadian aneh mulai kami rasakan lagi. Berawal dari kami yang mendapat kabar kalau kakek dari bapak yang berada di luar kota sakit parah dan katanya ingin bertemu dengan kami. Saat itu pula kami langsung bersiap dan berangkat menuju ke tempat kakek. Setelah perjalanan sekitar 4 jam, kami pun sampai di sana. Saat itu di rumah kakek sudah terlihat banyak sekali orang dan terdengar suara orang mengaji dari dalam rumah. Bapak dan ibu langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan ternyata saat itu kakek berada di kamar dengan posisi terlentang. Aku yang berjalan di belakang ayah dan menyaksikan kondisi kakek sudah sangat lemah, dengan beberapa orang berada di sampingnya sambil membaca ayat suci Al-Quran. Saat kami sudah di depan pintu, suara pilu keluar dari salah satu orang yang duduk di samping tubuh kakek. "Masuklah, beliau sudah menunggu kalian sejak semalam."
yang ternyata itu adalah seorang ustadz yang mendampingi kakek. Kami pun duduk berjejer di samping kakek. Saat itu kakek dengan sangat lemas sekali membuka matanya dan tersenyum. Kami satu persatu mendekat ke arah kakek secara bergantian. Aku tidak terlalu memperhatikan apa yang dibilang kakek saat bapak, ibu, dan Terina mendekat ke kakek. Saat giliranku mendekat, aku mencium tangan kakek dan mendekat ke arah mulut kakek. Nah, tiba-tiba kakek ini berkata ke arah samping kanan belakangku dengan pelan, "Mulai sekarang, jangan bersembunyi lagi. Jaga dia baik-baik." Aku gak mengerti apa yang kakek ucapkan serta kepada siapa kakek berbicara. Kata terakhir yang kami dengar dari mulut kakek adalah permintaan maaf. "Maaf, mulai sekarang kakek gak bisa menjaga kalian lagi." Lalu terdengar parau kakek mengucapkan kalimat syahadat, tahmid, takbir, dan tahlil. Setelah itu kalimat yang terdengar dari orang sekitar adalah "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Prosesi pemakaman pun dilaksanakan. Setelah itu kami gak langsung pulang. Kami menginap dulu di sana sekitar 3 hari. Selama di sana nenek bercerita kalau kakek selalu membicarakan tentang kami. Katanya kakek khawatir dan takut kami kenapa-kenapa. Namun kakek tidak pernah bercerita takut dan khawatir karena apa. Setelah 3 hari di sana kami pun pulang kembali ke rumah. Sejak saat itu kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah. Setiap malam kami mendengar suara-suara aneh. Kadang suara gaduh dari arah dapur. Saat kami mengecek kondisi dapur tuh udah berantakan. Entah siapa yang melakukan. Kadang juga kami mendengar suara seperti suara anak-anak ayam yang banyak, tapi makin lama suaranya malah seperti suara wanita merintih. Dan ketika mendengar hal itu badanku gemetar. Hanya bisa menutupi diri pakai selimut sambil terus berdoa mohon perlindungan sama yang di atas. Lanjut lagi, cerita ini ku dapat dari ibu. 2 minggu dari kakek meninggal sekitar jam 2 malam. Pada saat itu ibuku sedang melakukan sholat tahajud. Tiba-tiba ibu mendengar seperti ada ketukan di pintu depan rumah. Awalnya ibuku merasa ragu, tapi semakin lama suara ketukan itu semakin keras. Karena takut ada tetangga atau siapa yang memerlukan pertolongan. Ibu pun bergegas berjalan menuju pintu depan. Ketukan pintu itu masih terdengar ketika ibu memutar kunci untuk membuka pintu. Namun saat itu pintu dibuka. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ibu pun mengedahkan pandangannya ke area sekitar rumah. Hanya bermodalkan cahaya yang berasal dari lampu 5 watt kuning yang dipasang di depan rumah, ibu berusaha mencari siapa sosok yang mengetuk pintu tadi. Hingga pada suatu sudut ibu melihat seperti ada sosok berdiri. Jaraknya sekitar 10 meter dari posisi ibu berdiri. Setelah diperhatikan dengan saksama, ternyata itu adalah sosok Tante Nita yang berdiri di tengah gelap malam. Padahal saat itu Tante Nita berada di kampung halaman suaminya. Nah, ibu pun mencoba memanggil, "Nita," teriak ibuku yang sekali. Namun sosok itu hanya berdiri sambil tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan ke arah ibu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya hanya di channel Mata Batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.